Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari Selasa subuh yang lalu, hal-hal yang berkaitan dengan salat setelah asar dan salat sebelum salat maghrib, serta hukum bagi orang yang masuk masjid ketika matahari lah hampir tenggelam atau matahari lah hampir ghurup. Maka kini kita masuk kepada berikut, itu sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu. Rawatib itu ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Dikatakan muakkad karena salat itu sangat ditekankan. Muakkad ditekankan, dikuatkan, disangatkan untuk kita mengerjakannya. Nah, tercatat yang muakkad setelah maghrib itu dua. Ya, yang muakkad setelah maghrib dua. Dan dua rakaat itu biasa Nabi mengerjakan di rumah. Di samping memang rumah beliau di sebelah masjid. Tapi bagi orang yang tidak akan pulang atau rumahnya jauh dari masjid, yang lebih utama tidak usah pulang dulu untuk sekedar salat. Lebih baik baginya duduk di masjid. Kalau ini termasuk orang yang tidak manga-manga di rumah, tidak ada tugas dan tidak ada kewajiban, lebih-lebih bagi kami laki-laki, duduk di masjid setelah salat menunggu salat berikutnya, dianggapnya salat. Seperti sesudah salat maghrib kemudian salat 2 rakaat dan berniat untuk tetap di masjid dalam rangka menunggu isya. Sepanjang selamanya di masjid dengan niat seperti itu dan selama tidak batal wudu'nya, maka selama itu dianggap orang yang salat. Demikian menurut hadis-hadis yang sahih. Selama itu dianggap orang salat selama dia tidak batal wudu'. Tentu kalau batal keluar ya wudu'. Dan selama dia tidak melakukan sesuatu hal yang lain. Maka lebih baik bagi orang kau salat di rumah, di masjid. Tapi bagi orang tu kalau pulang setelah maghrib, kemudian nanti kembali lagi isya, kalau memungkinkan dan bisa, lebih utama salat sunat setelah maghrib itu di rumah. Tetapi kalau di rumah nanti bisa-bisa tidak jadi, atau lupa, atau ada sebiko masalah, ada sekako, ada sekarajo, sehingga terlewatkan salat sunat setelah maghrib, maka kerjakanlah di masjid. Karena salat sunat setelah maghrib itu yaitu 2 rakaat muakkad. Sebelum salat maghrib gairu muakkad, tidak terlalu dikuatkan untuk mengerjakannya.
Itu yang pertama. Kemudian populer di sebagian masyarakat adanya salat sunat setelah maghrib itu di luar 2 rakaat yang sering dinamai dengan awabin, salat awabin atau salat sunat awabin. Ada juga orang menamai dengan salat sunat ghaflah. Ghaflah lalai, awabin orang-orang yang kembali. Mengenai hal itu, para ulama-ulama ahli hadis, pakar-pakar hadis memeriksa dan menyelidiki kedudukan hadis-hadis tentang salat sunat 6 rakaat atau lebih setelah maghrib menjelang isya yang disebut dengan awabin. Kata beliau-beliau, hadis-hadis yang menerangkan itu hadisnya tidak lepas daripada kelemahan di sana sini. Namanya dhaif, bahkan ada dikatakan dhaif jiddan. 6 atau menetapkan sekian rakaat. Yang benar 2 rakaat. Tetapi bagi orang-orang yang ingin memperbanyak salat sunat setelah maghrib sampai isya tanpa membatasi bara bilangan, yang penting ingin salat sunat, misalnya 2, kemudian beko ingin balik tambah 2, lalu masih kepingin tambah 2, pokoknya bara saja tanpa dibatas-batasi, maka itu termasuk hal yang disukai. Tapi kalau dibatasi sekian rakaat, misalnya 6 atau sekian, membatasi itu berarti kita telah menetapkan. Maka siapa yang ingin salat sunat dan memperbanyak salat sunat yang disebut dengan mutlak setelah salat sunat rawatib ba'diyah, itu setelah salat sunat rawatib ba'diyah, itu setelah maghrib 2 rakaat, inginnya meneruskan salat sunat setelah itu, niatkan saja salat sunat mutlak. Sebab yang awabin itu adalah ditujukan kepada orang yang salat duha di waktu terbaik. Dari sekian hadis kita ringkas, orang-orang yang melakukan salat duha ketika matahari sudah mulai panas, matahari sudah mulai hangat, sehingga anak-anak unta tidak sanggup lagi berpanas-panas, kemudian anak-anak unta itu lari ke induknya untuk berlindung. Salat duha dia kata itu. Itulah salat orang awabin. Itulah salat orang-orang yang ingin kembali kepada Allah untuk berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Bernama awabin. Jadi salat awabin itu sebenarnya salat duha di waktu terbaiknya. Perlu kita ingatkan kembali bahwa salat duha itu waktunya berakhir kan sebelum 2. Ini kalau ada yang bertanya jangan sebalik, masih ada duha. Sangat 2 balik masih ada, bahkan 2 balik masih ada, pokoknya sebelum 2. Berawal ketika matahari lah meninggi, lah setinggi 2 sepenggalah atau setombak atau sejangka pesawat, itu lah masuk duha. Ya, sepanjang itu misalnya jam 6:30 misalnya, itu masuk 2. Sampai menjelang matahari tagak, waktu duha sebenarnya. Waktu terbaiknya adalah ketika matahari mulai panas. Jadi orang yang melakukan salat duha di waktu terbaik, itu waktu panas matahari sudah mulai menyengat atau sudah mulai panas, itulah salat awabin.
salat orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Awwab, rujuk. Jadi awwab, orang-orang yang rujuk, orang-orang yang ingin kembali kepada Allah dalam berbuat ketaatan, berbuat ibadah, amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah karena yakin ujung-ujungnya memang akan dikembalikannya kepada Allah, sehingga memperbanyak amal-amal saleh. Sementara seringnya orang memberi nama salat sunat setelah salat maghrib yang 6 rakaat, di mana yang ba'diyah silakan memperbanyak. Cuman ada penjelasan ulama, jikalau atau sekiranya di masjid kita duduk-duduk menunggu isya, lalu ada orang mengaji maksudnya ta'lim, misalnya kajian tafsir atau kajian hadis atau kajian fikih atau kajian adab atau kajian tauhid, akhlak, apa akidah, maka yang lebih utama adalah duduk mendengarkan ta'lim daripada salat sunat. Itu fadilah, demikian keutamaan duduk mendengarkan ta'lim. Ta'lim yang dimaksud adalah memang ilmu yang disampaikan, memang Al-Quran yang dijelaskan beserta tafsirnya, memang hadis yang diuraikan bersama syarahannya, dan memang masalah fikih yang dijelaskan serta hukum-hukumnya dan seterusnya. Bukan ceramah lapeh yang kabari yang kadang-kadang sulit ditangkap keilmuannya di situ. Maka kalau ada ta'lim, lebih-lebih ta'lim tafsir atau hadis atau akidah atau yang lain, lebih utama setelah salat sunat 2 rakaat setelah salat maghrib duduk menyimak mendengarkan ta'lim. Malaikat sendiri pun duduk, bahkan malaikat sendiri pun saling panggil memanggil, himbau-himbau untuk duduk di majlis itu. Tentu majlis termasuk majlis zikir, termasuk taman-taman surga. Bahkan kita lihat di berbagai tampek ada orang yang guru sedang menjelaskan ayat-ayat atau menjelaskan hadis, ini asyik salat, asyik zikir, asyik baca Quran di sudut-sudut, di mana ketika itu orang kau sebenarnya tidak paham bahwa taklim lebih utama, mendengarkan kajian lebih utama dibanding baca Quran, dibanding doa, dibanding zikir, bahkan dibanding salat sunat. Kenapa? Baca Quran bisa di lain waktu, zikir doa bisa di lain waktu, salawat istighfar bisa di lain waktu, salat sunat sudah tadi. Itu dijelaskan oleh para ulama berdasarkan sekian banyak riwayat dan hadis tentang ketinggian ta'lim itu. Karena ta'lim tidak bisa ditunda. Ya, tidak bisa seorang guru kita selesai guru, selesai kami salat sunat dulu, kami ke baca Quran dulu, baca dulu, kami ke zikir, kami ke tahlil, kami ke salawat, tunggu dulu. Tidak bisa. Aku yang kadang-kadang bagi orang tertentu nya masih asyik baca Quran, sementara orang taklim. Kita jadi melihat taklim itu kan mengajarkan ilmu. Taklim mengajarkan ilmu, bisa jadi pengajian, ceramah termasuk taklim, bisa jadi tidak. Karena ceramah bisa jadi sifatnya luas, tidak ada keilmuan tertentu yang dijalehkan, atau tidak ada topik tertentu yang diurai berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Namanya lapeh. Tapi kalau ta'lim, misalnya tafsir, misalnya syarahan hadis yang tadi kan, atau misalnya kajian tauhid, kajian dasar yang paling pokok,
atau kajian akhlak atau adab, atau kajian-kajian yang jalih topik-topiknya, jalih keilmuannya, duduk dengarkan. Selesai salat sunat selesai salat sunat setelah maghrib 2 rakaat, duduk. Lebih utama, lebih besar pahalanya. Tanpa sebutkan kitab-kitabnya, tanpa sebutkan riwayat-riwayatnya karena panjang. Itu kesimpulan-kesimpulan. Tetapi bagi orang yang barangkali tidak memahami dan tidak mengetahui hal itu, ada yang asik. Kita sendiri mengalami itu. Kita rajai guru-guru ini masih saya Quran atau asik bahkan asik nemota. Ada yang salat sunat. Sunat apa saya tengok ngaji, ada beberapa orang yang asik salat sunat sudah maghrib. Nah, sementara guru mengurai menjelaskan ayat-ayat atau hadis-hadis, bukan cara melepeh. Ketika itu saya pernah dengar fatwa seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Utsaimin, kita baca kitab fatwa beliau, bahwa menunda salat sunat untuk mendengarkan taklim lebih utama daripada salat sunat itu sendiri. Karena ilmu itu lebih utama daripada amal tanpa ilmu. Nah, kira-kira begitu. Nah, balik-balik kita kena cakap. Berarti kalau kita kaitkan, siapa yang salat sunat setelah maghrib 2 rakaat, di mana yang 2 rakaat itu termasuk rawatib muakkad, itu satu. Yang 2 rakaat itu lebih utama dikerjakan di tempat tinggal, di rumah. Tentu kalau rumahnya tidak jauh seperti kami. Pulang lo dulu untuk mengajar salat sunat, kau balik-balik ke masjid. Tak begitu modelnya. Bagi siapa yang pulang di rumah. Tapi kalau di rumah cakotu yang tadi kadang-kadang tak terkena, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ada kesibukan lain. Tidak sempat selain salat sunat, salat maghrib lah, kemudian salat sunat, pulanglah. Cuman kalau kita tidak mengamankan di rumah, bagi kami laki-laki lebih utama tetap di masjid, menunggu isya. Lebih-lebih di masjid itu ada taklim. Inti yang kedua, berapapun orang ingin salat setelah salat maghrib, berapapun orang ingin salat setelah salat sunat 2 rakaat setelah maghrib, silakan memperbanyak salat sunat namanya. 2 talok je 2 daripada mota, daripada nak tentu kerja, kita salat sunat silakan tanpa menetapkan harus bara talok boleh. Cuman itu maksudnya, kalau ada orang taklim lebih utama daripada memperbanyak salat sunat. Bukan salat sunat tidak utama, sangat utama. Cuman taklim itu lebih didulukan. Itu tadi. Lalu setelah itu masuk ke isya. Kita capek saya pagi ini kos duduk salat sunat itu selesai. Ketika masuk isya, azan isya, baik yang di masjid ataupun yang datang dari rumah, salat sunat antara setelah azan isya menjelang salat isya tidak ada hadis khusus seperti salat sunat sebelum zuhur, salat sunat sebelum subuh. Itu ada hadis khususnya. Yang ada yang dipakai
salat sunat setelah azan isya menjelang isya adalah hadisnya umum, itu baina kulli adanaini salatu, antara dua azan. Ini makasih dua azan, azan ce ikamat ce. Azan ikamat namanya dua azan, ikamat dua azan. Di dua azan ada salat. Maka dengan demikian azan isya menjelang salat isya, kalau ada jeda, ada waktu, boleh salat. Salatnya salat sunat saja 2 rakaat. Tetapi kalau digolongkan kepada hukumnya tidak masuk muakkad. Dia lantaran tidak ada hadis khusus yang menunjuk adanya salat sunat sebelum salat isya. Bisa jadi lantaran itu ada di musajid tertentu, di musala tertentu, di surau tertentu, orang setelah azan itu kemudian sebentar langsung iqamat. Bisa jadi itu alasan, karena memang tidak ada salat khusus. Berbeda dengan subuh. Azan subuh menjelang salat subuh ada salat khusus, dinamai dengan rawatib qabliyah, yaitu salat sunat fajar. Sebelum zuhur ada hadis khusus. Setelah azan zuhur, sebelum salat zuhur ada hadis khusus yang menyebutkan salat 2 atau 4 rakaat. Sebelum salat asar pun ada hadis khusus, walaupun hadisnya tidak sampai ke derajat sahih. Sebelum maghrib pun ada hadis khusus yang menjelaskan, tapi sebelum isya tidak ada hadis khusus. Berarti itu hanya umum. Umum, siapa yang ingin salat, siapa yang ada waktu untuk salat dan diberi waktu untuk salat, silakan salat 2 rakaat. Tetapi bagi di surau tertentu yang memang kadang kala biasa seperti itu, setelah azan isya dalam kemudian langsung iqamat, berarti tidak ada dikasih itu kesempatan, itu pun tidak masalah, karena memang tidak ada salat khusus sebelum salat isya. Cumannya begitulah, bagi orang yang azan kemudian langsung iqamat itu menyalahi sunnah, itu saja. Sunnahnya bagaimana? Ada jeda, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Ada jeda, ada jarak minimal. Orang berwudu selesai berwudu, orang berangkat di jalan sampai ke musajid, minimal itu ada jeda. Adi jeda itulah siapa yang ingin salat sunat silahkan, dan siapa yang tidak masalah, karena tidak ada hadis khusus. Yang ada cuma antara dua azan, yaitu antara azan dengan iqamat disebut dengan dua azan ada salat. Salat itulah yang dilakukan, yang dijadikan pegang untuk dilakukan sebelum sya'il isya. Namanya gairu muakkad. Kemudian ada beberapa kekeliruan yang terjadi di sebagian tempat. Ketika orang azan masuk isya, azan ini mesti kaki keluar untuk berdua. Tadi tidak azan orang keluar. Tadi ini mau tas di musajid di surau, karena tidak ada pengajian untuk tas. Azan orang keluar, luput baginya fadilah menyimak azan. Jangan disia-siakan fadilah mendengarkan azan. Bagi orang yang tidak azan, nya bisa mendapat fadilah keutamaan azan dengan menyimak, mengiringi kalimat yang sama. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, menyimak azan dan menyaut azan itu hanya 3 orang saja yang tidak diperkenankan. Pertama, orang sedang salat, jangan putuskan salat, jangan hentikan salat untuk menyimak azan. Kedua, orang dalam WC, jangan hentikan buang airnya untuk menyimak azan, dan jangan jawab azan di WC, karena memang tidak tempatnya. Yang ketiga, ketika orang sedang jima,
kondisi, situasi, waktu tidak membolehkan untuk menjawab azan. Ini sedang jima, berbuang badan. Di luar nanti kata beliau dalam kitab beliau yang terkenal, orang-orang harus menghentikan percakapannya, termasuk zikirnya mana? Zikirnya, doanya, baca Qurannya, apalagi mota, untuk menyimak azan, karena yang dikumandangkan itu adalah kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat yang mengingatkan orang kepada kebesaran Allah. Dan takbir, syahadatain, itu isinya kan? Takbir, syahadatain, ajakan seruan untuk menghadap Allah. Diulang takbir balik, kemudian tahlil ditutup. Itu istimewa. Sampai-sampai syaitan pun lari syaitan ketika mendengar azan, tidak sanggupnya mendengar azan, lari tentang pungkang terbirit-birit. Di sebagian tempat aku masalah orang azannya keluar, tadi tidak menganga. Sebaiknya kalau kita ke berwuduk, waktu 5 minit lagi ke masuk ke isya, berwuduklah supaya beko dapat fadilah mendengarkan menyahut azan. Atau kebiasaannya orang azannya ibu, itu kebiasaan ibu azan. Ini supaya dapat berbagai fadilah dan keutamaan. Memang itu aturannya. Jadi kalau ibu-ibu mau keluar berwudu sebelum azan, beko masuk masjid balik. Misalnya isya, kita lah duduk-duduk aja di masjid di surau, menunggu-nunggu waktu isya. Kira-kira 5 minit atau 10 minit lah de sebagian kita dan tua-tua untuk payah berjalan. 10 minit ni masuk isya berwuduk lah. Selesai berwuduk, tiba di masjid, tahiyatul masjid. Tapi kalau orang sedang azan, kita masuk masjid, berdirilah dulu. Kenapa berdiri dulu? Untuk mendapat 2 fadilah. Fadilah pertama menyimak azan, fadilah kedua tahiyatul masjid. Kalau langsungnya tahiyatul masjid, luput fadilah mendengarkan azan. Contohnya, tadi bolua, rupanya selesainya bolua orang azan, saya masjid. Tiba di masjid, berdirilah dulu mendengarkan azan. Kenapa berdiri? Kita diperintahkan untuk salat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Salat itu dinamai dengan tahiyatul masjid. Kenapa kita berdiri? Jangan duduk dulu. Dengarkan azan sambil berdiri. Kenapa didengarkan azan? Fadilah mendengar menyimak azan, supaya kita nanti bisa mengiringi kalimat yang sama, lalu bisa bersalawat dan langsung berdoa. Siapa yang bersalawat setelah azan, halal baginya syafaat Nabi. Nanti akan mendapat 10 kali lipat salawat daripada Allah. Siapapun yang berdoa setelah azan, itu berdoa kepada Allah untuk Allah berikan kepada Nabi wasilah, ini dapat syafaat Nabi. Baru salat sunat, kalau ada waktu untuk salat sunat. Tapi kalau tidak ada diberi waktu untuk salat sunat oleh muazzin antara isya dan azan isya dengan dengan salat, ya tidak masalah, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, kecuali kami laki-laki. Kami laki-laki yang datang ke masjid di hari Jumat, itu belalai. Kebiasaan kami laki-laki ko datang ke masjid capek. Tapi duduk di Jumat. Pagi ke sore capek. Tiba di halaman masjid ada pelantar-pelantar, ada tempat duduk, situ duduk dulu. Nunggu. Ambil kolah lampi-lampi ke salat, bakal azan orang masuk masjid. Iko ndak fadilah namanya. Ko ndak fadilah namanya. Ko gaflah namanya. Fadilah utama kan? Fadilah yang utama. Kalau gaflah lalai namanya.
Yang terbaik, capek datang ke masjid di Jumat, langsung masuk masjid. Salat ratib, salat tahiyatul masjid, kemudian salat sunat berapa mampu. Karena sebelum Jumat tidak ada rawatib. Tidak ada rawatib. Bagi kami lelaki, sebelum salat Jumat tidak ada rawatib qabliyah. Yang ada salat sebisa semampu, barakallahu. Besar pahalanya, besar keutamaannya. Jika setelah salat Jumat ada namanya salat rawatib ba'diyah. Tapi sebelum Jumat tidak ada. Yang ada cuma silakan salat berapa talo, berapa bisa, berapa sanggup. Luar biasa keutamaan dan ketinggian fadilahnya. Menunggu Jumat dimulai. Nah, bagi kami sebagian yang kadang-kadang ada yang capek datang, ada memang lambat datang. Sehingga ketikanya datang itu orang sedang azan, yang lebih utama ketika itu langsung salat sunat demi mendengarkan khutbah. Khutbah wajib didengar. Khutbah Jumat bagi kami lelaki wajib didengar. Bahkan menegur orang saya tidak boleh gitu demi mendengarkan khutbah. Nabi pernah larang orang mempermain-mainkan pasir ketika Jumat, karena itu bisa memalingkan fokus kepada mendengar khutbah. Sebab Jumat itu terdiri pada dua. Pertama khutbah, yang kedua salat. Kedua-duanya wajib. Lalu kami yang masuk masjid, yang terlambat, baik terlambat kos mana terlambat ataupun malah lambat duduk di luar, masuk masjid orang azan, tidak usah berdiri. Itu yang lebih utama, tidak usah berdiri. Langsung salat sunat tahiyatul masjid dengan ringkas. Kalau masih ada azan terdengar, simak azan. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu jauh lebih utama dibanding dengan tagak menyimak azan. Yang terbaik adalah cepet saya masuk masjid. Cepet masuk masjid, salat tahiyatul masjid, duduk-duduk, mereka orang azan, wah duduk aja baru. Duduk-duduk. Orang khutbah kita simak. Tidak adakah salat sunat? Tidak ada. Salat sunat sebelum Jumat tidak ada rawatibnya. Yang ada, siapa yang capek datang kamu saji di hari Jumat, kami laki-laki, salatlah semampu sebisanya. Barata lo. Caranya dua. Lalu bangun ke banyak orang tagak. Ketika masuk masjid, umumnya lah kami laki-laki tagak mendengar azan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada orang turut-turutan, orang tagaknya tagak loh. Mereka orang sembahyang loh, sembahyang entah sembahyang entah salat apa. Lalu salat apa yang dikerjakan? Tahiyatul masjid. Karena belum boleh duduk sebelum salat 2 rakaat. Qabla ayyarka' raka'atain, sebelum dia salat 2 rakaat. Baru duduk. Kami laki-laki gua tagak banyak tu tagak bagi lakang biasanya. Tagak dengan azan. Ada yang tahu menganyo tagak. Ada yang tak tahu nyo tagak. Bagus itu dua orang tagak. Ada orang tahu bangun salat. Orang salatnya salat apakah? Bisa jadi ada orang yang tidak tahu nyo mengasalat. Tak tahu dulu mengasih judul salaan yang dilakukannya. Kalau ibu-ibu ke Makkah pun kan di Makkah salat Jumat ikut, perempuan kan ikut salat Jumat di Makkah. Di Siko yang tak. Kalau ke Madinah perempuan kan ikut salat di Madinah. Di Siko yang tak, di Siko kan tak biasa. Di negara juga tak biasa perempuan salat Jumat. Bagi wanita salat Jumat tidak wajib. Cuma kalau nyopai ke Jumat boleh. Hanya salat bersama laki-laki, salat Jumat, dan tidak ada baginya salat zuhur lain.
Cuman dia jarang dilakukan orang. Kalau awak lakukan itu kok menjangganya. Surau luar nah, boleh saja. Tetapi akibatnya fatal. Kalau 8 lo masjid di perempuan di Jumat, laki-laki menjadi alasannya. 8 diproduksi men salat di rumah salat Jumat kok jadi alasan. Ya temui masjid lain. Perempuan boleh ke masjid Jumat. Nah, balik kita ke laki-laki. Ada orang yang tagak. Tagak. Kami laki-laki itu tagak. Kalau ibu cari kami tagaknya. Azan Jumat orang tagaknya. Bang ke tagak, bisa jadi ada yang bisa menjawab dan tidak. Lalu setelah orang azan Jumat, khatib mulai khutbahnya salat. Bisa jadi ada orang yang tahu salat apa, bisa jadi tidak. Nah, niat perlu. Innamal amalu binniyat. Bahkan niat itu pembeda. Niat itu pembeda antara ibadah yang satu ibadah yang lain. Salat sunat wudu 2 rakaat. Salat di masjid 2 rakaat. Salat rawatib 2 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat. Alam medan niat. Niat sebagai membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, kita tanya kepada orang yang tagak salat tu, entah orang salat jadi salat, berarti tidak ada niat. Kalau nyaman niatkan salat itu rawatib muakkad, tidak ada rawatib muakkad. Kalau niatkan salat sunat azan, tidak ada salat sunat azan. Itu jale-jale. Maka yang terbaik ketika itu, jika terlambat orang azan, kita tagak cakap tu. Kalau memang tagaknya tagak bukan untuk menyimak azan. Tagak dek kita alum boleh duduk alih sebelum salat 2 rakaat. Bukan tak langsung salat sunat menyimak azan, itu alasan orang. Ba mengko tagak. Mengko tagak awak lun salat lain. Salat adu tatul masjid. Salat adu salat sunat. Pokoknya salat ada boleh duduk alai. Idza dakhala ahdukumul masjid, apabila masuk salah orang kamu masjid, salah seorang kamu masjid, sebelum dia duduk tidak salat 2 rakaat. Jadi menunggu itu tagak. Bangun kau tagak, awak nyimak azan. Menyimak azan. Fadilah menyimak azan. Lalu setelah azan selesai, imam khutbah, salat, bangun salat. Bangun salat. Bisa jadi tahiyatul masjid. Bisa jadi tidak tahu orang salat apa. Yang benar salatnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niat. Karena tidak ada qabliyah. Benar. Yang terbaik masuk masjid, kalau orang azan langsung salat sunat tahiyatul masjid. Lalu duduk dengarkan azan kalau masih ada azan. Kemudian simak khutbah. Kenapa begitu? Khutbah lebih utama untuk didengarkan daripada tagak menyimak azan. Sebab ketika kita nanti salat 2 rakaat, imam berkhutbah, luput mendengar khutbah. Luput mendengar khutbah. Padahal khutbah wajib untuk dengar. Salat, kalau azan tidak wajib. Dibanding keduanya, aku yang biasa kita cari di tempat-tempat tertentu di hari Jumat. Jadi agak menyeleweng, agak melenceng kaji kita seketik tentang itu. Jadi kalau salat biasa, ibu-ibu bapak keluar untuk berwudu. Salat Isya. Lai capek keluar tapi di WC ko lama wana kan? Lama wana di WC. Selesai berwudu, kiranya orang azan Isya. Tiba di Isya. Tagak awak, bangku tagak awak. Mendengar azan. Bukan tak langsung salat sunat di masjid, luput dengan azan. Kalau langsung di masjid banyak tak masalah. Cuma luput fadilah dengan azan. Luput mendengar
melakukan fadilah azan. Jadi apa tu? Nak dapat dua fadilah, fadilah manangan dan menyimak serta menjawab azan, dan fadilah salat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita langsung salat tahiyatul masjid, luput fadilah mendengar azan. Itu maka banyak orang ketika azan di luar salat Jumat tegak. Itu. Cuman ketika Jumat tidak diutamakan tegak, diutamakan langsung salat tahiyatul masjid, karena setelah itu ada khutbah Jumat, Itu bagi kami supaya beda. Tetapi karena tidak semua orang memahami itu, besok nampaknya kita orang tegak. Salahkah? Tidak salah, malah salah. Cuma luput dinya sekian banyak keutamaan, bahkan luput baginya salat mendengarkan khutbah khatib. Bagi kita ibu-ibu di luar Jumat dan kita bapak-bapak di luar Jumat, sebaiknya ketika orang azan kita tegak menyimak azan, bukan untuk mota. Bang kita tegak kita terlambat. Nam terbaik masuk ke masjid sebelum orang azan. Yang terbaik masuk ke masjid sebelum orang azan, bisa tahiyatul masjid. Azan orang simaklah, sahutlah, setelah azan nanti kita bisa ratib qabliyah. Balik kita ke kaji pangka tadi, yaitu salat sunat antara isya, azan isya dan salat isya. Tidak ada salat khusus, yang ada silakan salat sunat mutlak atau salat sunat miang 2 rakaat. Kalau panjang waktu itu silakan salat sunat apa saja. Tapi biasanya antara azan isya dan salat isya itu orang agak lebih capek ikamat. Berbeda nanti dengan setelah isya. Setelah isya memang ada rawatib muakkad. Setelah isya rawatib muakkadnya 2 rakaat. Muakkad itu yang terbaik di rumah. Cuma di kebiasaan waktu di rumah tu jarang yang pergi salat ke bilik. Tiba di rumah kadang-kadang makan malam, kadang-kadang nonton TV, kadang-kadang membaca, kadang-kadang menggilo-gilo ya anak cucu. Ada lupa salat. Biarlah di masjid salat kan. Sudah selesai isya berjamaah, zikir-zikir, doa-doa, lalu salat dulu. Daripada berikut rumah tak terkena amiang senlai. Itu hal-hal yang berkaitan dengan salat-salat sunat sekitar salat fardu yang sering sebut dengan rawatib. Dengan begitu kita anggap selesai dengan ringkas setentangan hal-hal yang berkaitan dengan salat-salat sunat sebelum dan setelah salat maghrib, kemudian salat sunat antara maghrib dengan isya, lalu salat sunat setelah azan isya menjelang salat isya, kemudian setelah isya. Diringkas demikian rupa supaya dapat kita kesimpulan-kesimpulannya tanpa menyebutkan dalil-dalil dan penjelasan para ulama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita pakai dalam ibadah kita harian, karena sifat kaji kita kan masalah harian. Jadi dan harian-harian saya kita sentuh, yaitu naco kita lakukan. Dianggap salat-salat sunat rawatib lah selesai hariannya. Paling tinggal berkola witir dan salat malam. Berarti kalau panjang umur ada waktu dan diberi peluang oleh Allah, hari Selasa depan ya kita khususkanlah membicarakan secara ringkas dulu tentang witir dan salat malam. Setelah itu habis salatnya. Jadi salat kita beranjak kepada kupasan lain. Demikian, semoga berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.